Baik, kalau nggak ada pertanyaan, kita coba bedah algoritma penjadwalan yang pertama, yaitu first come, first serve, FCFS. Ini nama lainnya FIFO, ya. First in, first out. Sama. First come, first serve dengan FIFO sama aja. Nah, di algoritma ini kita sudah tahu ya cara kerjanya. Proses yang pertama kali datang, yaitu yang dieksekusi. Dan ini biasanya algoritma yang digunakan di dunia manusia. Antrian manusia ini biasanya FIFO. Nah, plus minusnya kita bisa lihat di sini ya. Oke, sekarang kita coba bedah kekurangan first come first serve. Kita berikan contoh kasus ini, ada 4 proses ya, W, X, Y, Z. Kemudian ini urutan kedatangannya, waktu ke 0, 1, 2, 3. Kemudian service time. Service time itu waktu yang diperlukan oleh setiap proses. Ada yang 1 satuan waktu, ada yang 100 satuan waktu. Kemudian berdasarkan kedatangan, maka dia dieksekusinya, misalnya proses W ya, datang langsung dieksekusi, karena hanya 1 satuan waktu, maka selesai ya dalam 1 satuan waktu. Sehingga turn time-nya juga hanya 1. TR per TS-nya 1. Kemudian proses X, dia datang time ke 1. Dia service time-nya cukup lama ya, 100 kali proses W. Maka mulai dieksekusi time ke 1, selesai time 101. Turn time-nya 100 ya. Dari mana turn time? Finish time dikurangi start time ya. Ini TR per TS atau kualitas layanannya, NTAT-nya masih dapat 1 ya, nggak pakai nunggu. Sekarang proses Y. Ini datang di time kedua. Butuh waktu eksekusi hanya 1. Mulai dieksekusi time ke 101, selesai taruh time 102. Turn time-nya 100. Ya. Turn time-nya 100. Kemudian TR per TS-nya 100. Apa artinya ini? Dia hanya butuh waktu layanan 1, tetapi nunggunya lama sekali. Ya. Dia datang di time kedua, mulai dieksekusi baru time ke 101. Oke. Nah, coba kita lihat yang Z. Yang Z time ketiga, butuh waktu eksekusi 100, mulai dieksekusi time 102, selesai 202. Dia berada di sistem selama 199. Kemudian TR per TS-nya ya, NTAT-nya ini 1,99. Nah, dari 4 proses ini, manakah proses yang mendapatkan layanan paling jelek? Layanan paling jelek itu ya biasanya nunggunya paling lama. Proses Yang yang Y, mana? Pak. Yang Y. Yang Y. Jadi salah satu kelemahan di Vivo inilah atau di antrian FCFS ini adalah proses kecil antri di belakang proses besar. Ya. Nah, ini dulu sekali pernah terjadi di antrian dosen. Ya. Dulu ada dosen favorit itu disukai mahasiswa untuk jadi pembimbing. Jadi mahasiswa bimbingannya bisa puluhan ya, entah 20, entah 30. Nah, biasanya hampir tiap hari banyak yang pada antri mau bimbingan. Nah, biasanya bimbingan itu kan satu persatu ya, antri. Nah, dosen biasanya juga punya mahasiswa wali, ya kan? Nah, apa jadinya? Mahasiswa wali yang dia mungkin hanya mau minta tanda tangan, ya, mungkin hanya butuh waktu 1 sampai 2 menit gitu ya, atau 3 menit selesai. Tapi dia antri di antrian yang lagi
ada mahasiswa bimbingan. Kalau mahasiswa bimbingan itu bisa setengah jam, bisa 1 jam. Nah, itu mirip dengan kasus ini ya. Dia hanya butuh waktu 1 sampai 3 menit, tapi harus nunggu mahasiswa yang bimbingan di depannya. Mungkin kalau yang bimbingan 5, bisa dihitung aja waktunya berapa dia harus nunggu ya. Nah, itu kelemahan algoritma FIFO. Nah, seingat saya, karena dosen tersebut juga paham tentang algoritma ini, dia pasang pengumuman tambahan di pintu ya, di pintu ruangannya. Bagi mahasiswa yang hanya membutuhkan waktu sebentar, silahkan langsung masuk. Nah, itu modifikasi ya, contoh modifikasi dari Vivo ini. Jadi kalau ada anak wali misalnya hanya butuh tanda tangan sebentar, walaupun saat itu ada bimbingan, dia boleh masuk. Jadi nggak harus nunggu Vivo murni, dia akan mengalami kayak gini. Ya. Nah, jadi algoritma yang dilakukan oleh dosen tersebut sudah modifikasi dari Vivo. Oke ya, ini salah satu kelemahannya. Proses kecil, pendek, dia antri di proses yang besar, ya itu bisa mengalami seperti itu. Ya. Kemudian, nah, processor bound sama IO bound. Di awal kita sudah singgung ya, bahwa processor bound, proses jenis processor bound ini juga mengalami perlakuan yang berbeda dibanding yang proses IO bound. Proses jenis processor bound itu yang lebih banyak menggunakan prosesor, sedangkan IO bound yang lebih banyak menggunakan IO. Namun proses jenis IO bound untuk bisa menggunakan IO, dia juga harus melalui prosesor juga. Nah, yang jadi masalah adalah kalau proses jenis IO bound ini butuh IO, ya, maka dia baru menggunakan sebentar prosesor, karena butuh IO, ya mau nggak mau dia harus terpaksa berhenti. Antri lagi sampai IO ada. Begitu IO-nya sudah tersedia, dia antri lagi, dia ready, ya. Nah, ketika antri di ready, kalau di situ banyak prosesor jenis prosesor bound, ya dia akan nunggu lama juga di situ, ya. Jadi dia hanya menggunakan prosesornya sebentar, tapi lebih banyak nunggunya. Itu salah satu ya kelemahan Foscam terhadap jenis proses IO bound. Oke, itu sekilas kelemahan ya dari algoritma Foscam. Kemudian untuk menilai kualitas algoritma yang akan kita pelajari, kita akan gunakan contoh kasus yang sama. Contoh kasusnya adalah ada 5 buah proses nih, A, B, C, D, E. Kemudian ini urutan kedatangannya, misalnya per 2 satuan waktu ya, 02468. Kemudian service time-nya, proses A ini 3 satuan waktu, B itu 6, C itu 4, D 5, dan E 2. Jadi di sini proses yang paling singkat adalah proses E ya. Proses yang paling panjang ini proses B. Ini data ini akan kita gunakan nanti untuk membandingkan berbagai macam algoritma. Nah, pertama kita akan gunakan untuk algoritma Foscam-Foscam. Nah, nanti untuk soal-soalnya biasanya kalian akan diminta menggambar urutan eksekusinya. Jadi nanti kalau diminta menggambar, saran saya tuliskanlah kapan proses itu datang. Ini misalnya A di sini ya, B di sini. Di time keberapa setiap proses itu datang. Ini nanti akan memudahkan untuk menghitungnya ya. Ini, tuliskan, oh ini A di sini, B di sini, C ini. Oke. Kemudian digambar ya. Yang pertama adalah proses A. Proses A ya. Oh ya, selain gambar urutan nanti juga tabel ya. Tabelnya biasanya seperti ini akan lebih mudah untuk menghitung. Jadi yang tebal ini sudah diketahui nih data di soal ya. Ini yang tebal ini. Arrival time ini waktu kedatangannya 02468.
kemudian service time. Service time adalah waktu yang diperlukan oleh proses itu untuk selesai. Nah, nanti yang perlu diisi yang ini, ya, yang finish time, kemudian yang turn time, ini yang perlu diisi. Tapi yang penting nanti di finish time selesainya kapan. Oke, jadi misal sekarang proses A. Proses A, ya, turn time-nya, service time-nya ini 3. Jadi dia dengan 3 satuan waktu, dia akan selesai. Karena ini model first come first serve itu adalah FIFO, ya, dan dia itu modelnya preemptive atau non preemptive. Nah, ringkasan karakternya di sini ya. Dia masuk non preemptive. Artinya apa? Sekali running tidak bisa dihentikan. Jadi dia running langsung selesai. Ini 3 ya. Ini 3 satuan waktu selesai. Oke. Kemudian disusul oleh B. B itu sudah datang di sini, tapi sempat nunggu ya, satuan waktu. B itu ini, service time-nya 6 ya, ini ada 6 satuan waktu ini. Ya, ini 6. Setelah itu selesai. Kemudian disusul C ya. C ini ya ini nunggunya di sini nih. Cukup lama nunggunya. Kemudian C itu 4 ya. 4 time nih. Kemudian D disusul D. D juga nunggu lama di sini ya. D itu 5 ya. Service time-nya. Dan terakhir E. E juga ini nunggunya lama nih. Service time-nya hanya 2. Oke. Nah, yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai salah menggambar ini. Karena kalau gambarnya salah, nanti isi tabelnya jadi salah. Kenapa? Ini yang finish time ini, kita ngambilnya kan dari selesainya ini. Proses A di time berapa, B berapa, C berapa, D berapa, E berapa. Kalau gambarnya kita salah, ya nanti data di sini salah, ya tabel jadi salah. Oke. Nah, kalau gambarnya benar, maka kita tahu proses A ini time ketiga selesai. Proses B, time ke-9, C ke-13, D ke-18, dan E ke-20. Oke. Nah, turn time ini kita tinggal ngurangin aja finish time dengan arrival time. Jadi yang turn time ini kita hanya dasarnya dari jawaban finish time-nya ini berapa. Kalau finish time salah ya ini jadi salah semua ya. Hati-hati. Yang kunci pertamanya ini harus betul nih finish time-nya nih. Finish time betul kalau gambarnya betul. Gambarnya betul kalau paham cara kerja algoritma. Oke. Nah, berikutnya jadi turn time ini ya. Turn time ini hanya mengurangi dari finish time dikurangi arrival time. Kemudian NTAT ini TR per TS ini juga hanya bagi turn time dibagi yang service time. Ya, 3 bagi 3, 1, 7 bagi 6, 1,17 dan seterusnya. Nah, dari sini kita tahu bahwa ternyata proses yang mendapatkan layanan terbaik adalah proses A. Dia datang langsung dieksekusi sampai selesai, nggak pakai nunggu. Proses B pakai nunggu, C pakai nunggu, D pakai nunggu, dan E ini yang nunggunya lebih lama daripada waktu layanan. Ya. NTAT-nya 6. Rata-rata layanan dari algoritma ini terhadap kasus yang diberikan 2,56. Ya, ini contoh first come, first serve. Sekarang juga ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Biasanya kalau di soal itu tadi, kalau nggak salah yang diketahui arrival time dan service time ya, Pak? Ya, Oh, ini yang berarti di sini urutannya ditulis yang tebal ini ya. oh, Oke. berarti di situ biasanya urutannya berarti finish time, lalu kita isi yang TR-nya, Pak, karena selisih gitu, Pak? Ya, jadi yang tidak tebal ini yang kosong nanti, ini kosong nih. Ya, ini kosong, sama yang bawahnya ini juga kosong.
Kuncinya yang finish time-nya ini. Yang lainnya kan tinggal ya perhitungan aja kan ya, pengurangan, Oh, pembagian gitu. kalau gambarnya juga ini Pak, maksudnya udah diberikan di soal atau gimana Pak? Nah, biasanya di gambarnya udah ini ya ditentukan nih time-nya ini ya. Yang nggak ada itu ini kosong ini, urutan ini kosong sama yang gambarnya kosong. Cuma kotak-kotak aja. Pak, terima kasih Pak. Ya, ada lagi? Baik, kalau nggak ada, kita sudah pelajari satu algoritma first come, first serve.